Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum Mbak. Mas, silakan. Mau berangkat nih saya. Enggak, silakan. Ya, ini kebetulan saya juga bentar lagi mau ke kantor jam 8. Tapi nggak apa-apa, masih ada waktu. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Ya Pak, mohon maaf nih Pak, sebelumnya kan yang menunggu waktunya Pak. Sebenarnya ini saya dari Universitas Semarang, Pak. Ini sama teman saya Dian. Di sini saya Bimo. Berhubung kami ada tugas Pak dari dosen kami. Nah ini saya ingin bersama Bapak selama 2 hari mengikuti aktivitas Pak. Berarti 2 hari bersama kepala desa gitu? Iya. Nanti tugas dari kampus ya? Iya Pak. Ya, nanti bolehlah, boleh. Kebetulan saya juga ini cuma Sabtu, kayaknya kosong. Jadi mungkin ini bisa mulai dari sini, nanti pengantarnya saya juga pengen dengar kira-kira 2 hari bersama saya dalam apa gitu. Nanti kan bisa dijelaskan dari awal, apakah tentang saya pribadi atau tentang masyarakat yang saya nanti coba dijelaskan sebelum nanti kita pindah ke desa. Berarti sampai besok ya? Iya Pak, besok. Besok kebetulan Sabtu saya libur, boleh lah. Berarti kegiatan sehari-hari juga yang umum? Iya Pak, kegiatan sehari-hari. Nah ini mungkin saya boleh ngasih pertanyaan Pak ini bahwa sampai dukung masa pandemi kayak gini Pak di 2021 ini Pak. Masalah mudik ini bagaimana Pak? Ini kok kelihatannya kabarnya masih simpang siur, ini gimana Pak? Iya betul. Mudik ya memang ini sekarang lagi ramai di media-media juga. Termasuk apalagi di masyarakat saya, kecamatan saya, notabene masyarakatnya banyak yang urban, Mas. Urban itu berarti banyak yang mencari pekerjaan luar kota. Jadi musim menjelang lebaran ini biasanya mereka sudah tradisi kan pulang kampung tuh. Bus kan sudah terkenal tuh pemudiknya luar biasa. Mungkin kalau di Semarang sana ada nggak begitu seheboh di sana. Itu memang juga kemarin banyak warga yang mengajukan pertanyaan ke saya. Pak Lurah gimana nih kami nggak boleh mudik sampai tanggal sekian. Sementara kami kan sudah 1 tahun ngumpulin uang juga buat lebaran kayak gitu. Memang ini suatu simalakama sebenarnya dari pemerintah. Karena saya juga bagian dari pemerintah ya. Kebetulan adik-adik datang, kita sharing nanti ini bisa diedukasikan ke masyarakat. Saya juga rencana nanti mau memberi pengarahan edukasi ke masyarakat biar tidak terjadi keresahan. Jadi intinya pemerintah mengambil kebijakan untuk membatasi, bukan melarang, membatasi. Karena kalau sekarang masih boleh ya. Jadi di tanggal tertentu nanti mudik dilarang. Jadi otomatis pada tanggal tersebut sampai dengan hari H itu memang diharapkan tidak terjadi gelombang perpindahan massal dari kota urban ke kampung. Sementara memang secara umum di tempat saya sekarang masih zona hijau, Mas. Jadi yang terprediksi positif memang ada, tapi yang meninggal bisa dihitung di hari lah. Jadi situasi di sini masih relatif kondusif. Kekhawatiran pemerintah itu justru kalau nanti di tanggal tersebut mudik diizinkan dan ribuan, mungkin puluhan ribu masyarakat dari kota-kota luar masuk semua ke daerahnya masing-masing. Sementara di kotanya masing-masing kan macam-macam situasinya. Ada yang zona hitam, zona merah, zona oranye dan lain sebagainya. Begitu datang dengan jumlah banyak, tidak terkontrol oleh pemerintahan masing-masing, akhirnya masuk tidak terdeteksi, yang membawa virus tidak terdeteksi, yang positif juga kadang-kadang tidak terdeteksi, mereka langsung, ya kalau mereka punya kesadaran datang ke posko dulu, periksa dulu, cek suhu dulu, mau isolasi dulu. Sementara mengendalikan ribuan orang datang dalam waktu yang bersamaan dengan petugas yang mungkin satu desa cuma berapa orang, Allah alam tidak mungkin bisa tercover. Jadi pemerintah sangat khawatir terjadinya klaster baru perpindahan dari kota ke desa-desa. Jadi kalau ada suara-suara, wah pemerintah tidak adil, nggak sayang sama warganya, membunuh perekonomian sudut-sudut travel dan lain-lain. Sebenarnya memang ini bentuk pilihan yang berat buat pemerintah. Satu sisi mereka juga tidak mungkin ingin menyengsarakan warganya. Nggak ada lah pemerintah ingin sengaja menyengsarakan warganya. Tapi dari berbagai pilihan sulit itu kan ada pilihan yang benar-benar paling penting buat diambil. Jadi keputusan pemerintah untuk membatasi mudik ini
tentunya biar gelombang mudik itu tidak dalam satu waktu. Sekarang diizinkan, berarti minimal nanti separuh orang pulangnya sekarang. Masih bisa terkontrol dengan jumlah yang tidak banyak. Jadi bertahap pulangnya. Dengan pulang bertahap nanti kan bisa terpantau nih sama Satgas. Masing-masing desa kan kita punya Satgas. Terpantau. Tapi kalau dalam satu waktu H-6 Lebaran puncaknya mudik diizinkan dalam waktu itu, semua orang datang dalam waktu yang bersamaan di hari itu, ribuan orang nggak bakal tertangani. Yang ada itu langsung berbau dengan masyarakat desa yang positif, yang bawa virus segala macam, akhirnya berpindahlah klaster yang tadinya tempat kami, wilayah kita mungkin zona hijau, bisa jadi langsung berubah zona merah atau hitam setelah Lebaran. Kan kasihan. Jadi kalau menurut saya sih ya warga jangan egois juga. Intinya mudik itu memang suatu tradisi, bertemu keluarga juga suatu kebutuhan. Tapi kan masih ada waktu lain, Mas. Diaturlah bagaimana enaknya. Apakah sebelum Lebaran pulangnya bisa atau setelah Lebaran. Intinya ada perpecahan waktu kedatangan. Kalau saya menyimpulkan keputusan pemerintah begitu. Cuman di beberapa orang mereka menilai atau menyimpulkan pemerintah melarang mudik. Padahal kalau dijabarkan sebenarnya tidak seperti itu. Jadi itu salah satu yang terjadi di keluarga saya. Jadi itu tadi sesi pertama. Mungkin nanti kalau masih banyak pertanyaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak, Mbak. Pak mau minta tanda tangan Oh, siap. Mau apa nih, Mbak? buat misah. Wah, Pak Lurahnya jadi nikah enggak? Biasa, kalau kepala desa itu pelayanannya nggak cuma kantor, Pak. Karena sore malam ya ada yang ngetok. Pelayanannya 24 jam. Saat Pak. Sama orang mana, Mbak? Sama Tangga orang desa. Mm-mm. 5 langkah Pak. Nanti Makasih saya ya, Pak. kabari aja kalau pas pestanya. Ya, makasih Pak. Ya, oke, ini karena udah siang, saya harus ke kantor dulu. Nah, nanti ini berarti nanti ada temen buat nginep di rumah sini, sekitar sini, di kampung nyata di ngekos. Iya, kalau di dalam kos nanti Pak bisa. Iya. Oke, gitu nanti pulang dari balai desa, boleh kita ngobrol lagi. Nanti kira-kira tema apa lagi yang mau ditanyakan sama desa. Oke, ya, saya juga harus ke kantor dulu. Oke, yuk. Terima kasih. Puasa kan ini? Puasa. Alhamdulillah puasa Pak. Ya. Makasih Pak ya. Halo, assalamualaikum. Ya, Mas. Tadi nyambung obrolan kita barusan pagi. Nah, ini kan kebetulan saya udah pulang. Biasa setengah hari. Nanti jam 3-an gimana? Nyambung yang tadi kita obrolkan. Ya, jam 3-an aja. Kalau di tempat saya sih yang adem di taman. Kita mau di rumah lagi? Taman aja ya. Oke ya, jam 3 nanti saya ngabari ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Jalan, Pak. Ya, 5 menit Pak. 5 menit 10 menit. Aduh, sorry, agak rame jalannya. Macet tadi Pak di sini. Masuk. Paling kalau sore itu ya sama. Nah, Oh ya, tadi lanjut yang obrolan pagi. iya Pak. Terus nanti kita ngobrol lagi sedikit. Kira-kira yang mau ditanyakan lagi apa? Oh iya Pak, ini
tentang bansos Pak. Di desanya Bapak bagaimana? Bansos memang sekarang yang dulunya awalnya tujuan pemerintah itu untuk meringankan masyarakat yang terdampak, ternyata pada nyatanya sekarang banyak masalah jadi banyak yang intinya pergeseran perilaku yang tadinya masyarakat tidak ketergantungan sekarang sudah mulai ada tren ketergantungan. Jadi bansos itu kalau saya pribadi tahun kedua ini sudah tidak cocok. Kalau tahun pertama oke lah, tahun kedua itu lebih ke penanganan karena banyak data yang menurut sesama mereka sama masyarakat tidak sesuai, ada yang dianggap mampu, ada dapat internet, itu masalah yang terjadi di mana. Nah, kalau saya sih biasanya strategi menjelaskan ke mereka, masyarakat, memberikan edukasi mereka bahwa bansos ini sebagian besar ditentukan nama-namanya dari pusat berdasarkan DTKS, sumber data dari pusat, dari Kemensos hingga turun bansos dengan berbagai macam judul. Kalau nggak salah itu ada 7 atau 8 jenis. Jadi saya selalu bilang ke masyarakat, bagi yang mendapatkan anggap saja itu rezeki dari rezekinya, yang tidak mendapatkan berarti belum rezeki. Nah, kita berbicara rezeki bukan manusia lagi yang mengatur, tanahnya sudah amat mencipta. Rezeki, jodoh, mati itu kan 3 hal yang kita tidak bisa atur. Makanya saya selalu sampaikan ke masyarakat, kalau sudah rezekinya tangga Anda, ya Anda nggak perlu diri, bukan manusia yang mengatur kalau rezekinya. Jadi kalau saya jauh ini sih, kalau di tempat saya lah, kan masih beberapa 1-2 yang memang tidak dapat dari mana-mana, ya pada akhirnya dikasih siasati. Kalau kami ini ada donatur yang punya rezeki lebih, kita biasanya berbagi sama yang tidak mampu dan tidak dapat. Jadi tadi soal BLT kurang lebih gitu sih. Jadi kita pendekatan secara personal saja ke masyarakat dari hati ke hati bahwa pengaturan BLT itu memang produk manusia, tetapi yang ngatur di sini kan bukan manusia. Jadi kita harus ikhlas lah. Kita tetangga dapat dan tidak. Ini Pak, kegiatan Bapak selain desa dan masyarakat, kegiatan sehari Bapak misalkan seperti hobi, boleh Pak diceritain sedikit Pak? Boleh, tapi kalau hobi saya beda dari yang lain. Tahu Pak? Seperti apa Pak? Kebetulan saya sih kalau dari zaman SMP sampai kuliah sampai sekarang sudah bekerja, itu masih senang sama yang namanya motor balap. Tapi malu. Wah, bener? Oh, Ini juga? dia selalu di Pak. Ya jadi kalau itu mau diceritakan panjang sih, tapi intinya SMP dulu sempat nakal, jadi sering jokiin motor orang, balap liar sebenarnya. Awalnya seperti itu, Jogja gitu. jadi sering diminta jokiin dan memang sering menang, makanya di era tahun segitu itu ya lumayan punya manfaat hobi itu. Nah, mulai sedikit kendor itu ketika saya masuk SMA karena jauh dari rumah, kemudian kos, dan saya nggak dibawain motor, sempat vakum sekitar 2 tahun. Kelas 3 sudah mulai punya motor lagi, kaburan. Untungnya tidak mengganggu sekolah, intinya hobi motor di kelas 3 SMA itu tetap masih bisa dijalankan. Terus kuliah di Jogja juga saya tetap belum saat itu pakai Ninja RR. Juga saya pakai Ninja RR sama punya Vega Underbone di mobilnya Mas Konfiansa hobi sekarang itu masih hobi. Kalau bicara prestasi sih di 2019 kemarin sempat juara di kawasan internasional kawasan itu. Terus
pas kelas OMRG Efek juga Sentul kecil. Terus yang agak gede lagi CBRSD sempat podium 2 tapi kena bis. Jadi kalau CBRSD itu regulasinya termasuk kalau itu kelas standar itu air radiator itu harus biru, nggak boleh ada warna biru. Jadi air radiator yang bawah biru itu yang ada air coolernya itu bersihin ganti air biasa. Nah punya saya udah dikuras, tapi ternyata pas sekrut hijaunya masih coret. Wah padahal luar biasa perwakilan dari Jawa Tengah, tapi itu 5 motor cuma saya yang podium ya. Sayang banget ya Pak, padahal gara-gara itu doang. Kalau setelah itu sih saya sering ikut event kecil kayak ya pernah ya pas belasan Agustus tahun kemarin judulnya kan dia memperingati proklamasi ada SD itu 2 kelas juara 1 semua 250 open sama 250 standar eksekusi Indonesia Sulaiman. Cuma kalau kesini sih saya sebatas hobi aja. Saya biasanya tiap minggu. Besok saya kalau besok ada waktu boleh Pak. Tapi motor di Semarang kan? Waktu Semarang. Nah gini aja ini kan masih ada waktu. Ini masih agak siang. Mas semua nanti pulang dulu sebentar atau tetap dari sini. Nanti besoknya pulang balik dari sini pagi-pagi bawa motor. Gas. Besok nih Pak. Nah, kalian pengen nyobain lawan kepala desa. Wah. Mau duel ceritanya ini. Duel. Iya. Cuma satu aturannya loh. Kepala desa nggak boleh kalah. Waduh. Wow. Berarti harus. Oke gitu kan, ini mau masih siang. Nah, semua nanti habis obrolan ini besok kita ngobrol-ngobrol lagi di sirkuit sekalian meeting-meeting. Nanti kita janjian di Biduri ya, sampai Malang. Di sana. Siap. Gitu ya. Ya. Hati-hati nanti balik ke Semarang ya. Iya. Siap. Makasih banyak Pak ya. Ya, terima kasih. Halo Mas, udah pada siap belum? Biasa lah ya. Ya, rumah Pak Ades ya. Iya, buka ya. Stronger than ever. Hour after hour, work is never over. Work it
makes us stronger than ever. Hour after hour, working never over. Working for love makes me better. Moving faster makes us stronger than ever. Hour after hour, working never over. Working for love makes me better. Moving faster makes us stronger than ever. Hour after hour, working never over. Working never over. Working never over. Working never Jam berapa dari sana? Jam 1. Ya. Pas ini katanya. Pas. Aman tuh jalan? Oh, alhamdulillah aman. Paling operasi masker kita ada ya? Iya, paling masker di mana-mana ya. Selalu bawa, walaupun tidak selalu pakai. Tadi nyari-nyari dulu, tempat nggak langsung ketemu? Lewat Google Map, Pak. Wah, ya. Sempat muter-muter sih. Ini kebetulan teman-teman udah kumpul, ini juga ada berapa 8 motor. Kalau di sini ya seperti inilah. Pakai 150 saja juga kan? 150. Wah, nanti temennya banyak. Penuh. Saya biasanya kalau minggu nyalurin mobilnya di sini. Kalau dari sana dari bangku saya akan nggak jauh. Nah, di sini biasanya kalau nggak ke Majalengka, kalau di sini ke Sumares ke Majalengka. Majalengka kalau nggak ke Subang. Kalau sekarang seringnya Lumayan jauh dong Pak dari situ. kalau lewat Pantura 2 jam. Enggak boleh kan sama berarti Pak di mana? Sama ya? Tapi tengah-tengah ya? Jangan ngobrolin pekerjaan dulu kalau sampai kita ini kita ngobrolin. Cuma ada yang mau ditanyakan seputar om saya. Kalau motor saya mainnya ada 2 motor, satu 2,5, satunya 1,5. Kalau motor kecil saya agak kurang menguasai. Nah dulu basicnya touring, biasanya touring pakai motor gede, pakai jet 250 dulu, pakai Ninja 2,5 Fi. Jadi kalau udah pegangannya motor sport, jadi modifikasinya agak susah kalau pakai motor kecil, makanya terusin pakai sport. Tapi hari ini nggak tahu cuma Enggak, saya bawa ini. Pas, ya nanti nggak ada yang alasan. Wah, kalau udah kenceng pakai 2,5. Tapi emang Pak Lurah kenceng sih. mau pakai 150 tetap kencang, tetap kencang. Oke nih, kalau saya udah siap-siap, barangkali Mas Bimo putar dulu motornya diturunin. Nanti kalau udah siap baru pakai segala macam, kita mulai. Siap dulu teman-teman.